Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang parenting berbasis prophetic parenting. Pendekatan Islami dalam mendidik anak berdasarkan keteladanan kepada Nabi Muhammad, baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita ambil dari referensi buku Prophetic Parenting, cara Nabi Muhammad SAW mendidik anak. Mudah-mudahan bisa sedikit berbagi, sharing kepada para orang tua dan juga siapapun yang tertarik dalam rangka untuk mewujudkan generasi yang Islami, generasi yang mengedepankan nilai-nilai ilahiyah, generasi Qurani yang berkarakter baik, mulia, dan memiliki spiritual yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Prophetic parenting adalah sebuah metode parenting yang diambil dari contoh Nabi Muhammad SAW dalam mendidik anak-anak dengan cinta, keteladanan, dan penanaman nilai-nilai agama. Ini yang kita harapkan dari sebuah keteladanan yang ingin kita raih dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Orang-orang yang beriman, kata Allah SWT, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini fondasi ayat yang bisa kita jadikan referensi bahwa pendidikan dan juga mendidik keluarga inilah sebuah tanggung jawab yang harus kita emban untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini di dalam prophetic parenting. Pertama, membangun hubungan dengan kasih sayang. Nabi Muhammad SAW banyak mencontohkan kasih sayang kepada anak-anak. Sehingga pernah pada suatu ketika Nabi sedang sholat dan cucunya Hasan dan Husain bermain di tubuh beliau, naik ke pundak dan punggung beliau, tapi kemudian beliau memperlama sujudnya. Ini adalah bukti kelembutan dan penuh kasih sayangnya baginda Nabi Muhammad SAW kepada anak. Menunjukkan kasih sayang itu bisa dengan memiliki atau memberikan waktu yang berkualitas, bisa dengan pujian kepada anak, bisa dengan pelukan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi, kata Rasulullah SAW. Kedua, menjadi teladan yang baik. Anak-anak itu sifatnya meniru apa yang mereka lihat dari orang lain, dari orang tuanya, dari sekelilingnya. Maka jadilah kita role model dalam akhlak, role model dalam ibadah, role model dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Sehingga itu menjadi kebiasaan yang kemudian ditiru oleh anak-anak kita. Perlihatkan praktek ibadah yang baik dan akhlak yang baik di depan anak-anak. Ini menjadi hal yang wajib yang harus dilakukan oleh orang tua untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita. Ketiga, menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Ajarkan tentang tauhid dan nilai-nilai Islam. Ajarkan tentang sholat dan membaca Al-Quran. Latih anak untuk beribadah secara rutin. Sholat. Dalam hadis Allah
Rasulullah SAW perintahkan anak-anak kalian untuk sholat pada umur 7 tahun, dan kemudian boleh memukul mereka ketika berumur sudah 10 tahun. Jadi Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, ini adalah penanaman nilai-nilai sejak kecil. Nilai tauhid, nilai agama, sholat, membaca Al-Quran, ini adalah nilai yang harus ditanamkan sejak dini untuk anak-anak. Kemudian yang keempat, sikap adil dan tidak membeda-bedakan. Selalu berlaku adil kepada semua anak. Tidak membedakan mereka, tidak membanding-bandingkan mereka. Perlakukan anak-anak dengan kasih sayang yang seimbang. Ya, tidak membedakan satu dengan yang lainnya, tidak membedakan adik dengan kakaknya, kakak dengan adiknya, dan seterusnya. Hindari membandingkan, karena membandingkan itu akan merusak mental anak kita. Kelima, menghargai dan mendengarkan anak. Nabi selalu mendengarkan anak-anak dengan penuh perhatian. Dengarkan mereka, berikan respon positif dan perhatian ketika anak berbicara. Jangan remehkan pendapat atau masalah yang disampaikan oleh anak. Ini suatu hal yang harus dilakukan untuk membangun percaya diri dan penghargaan kepada mereka. Memberikan pendidikan dengan kelembutan. Mendidik anak dengan pendekatan kelembutan. Tidak kasar, tidak keras. Tegas boleh, tapi harus lembut. Hindari kekerasan, karena kekerasan justru akan melemahkan mental gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan doa dan memohon perlindungan. Ini suatu hal yang sangat penting yang mungkin cenderung dilupakan, karena Nabi sering mendoakan anak-anak dan cucunya. Doakan anak secara rutin agar Allah memberkahi dan melindungi mereka. Ya, doakan setiap sholat kita, setelah sholat kita, doakan di sepertiga malam sholat kita, doakan dimanapun kita berada, doakan mereka agar mereka selalu dilindungi dan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sesuatu yang harus kita lakukan, karena manusia tentu tidak memiliki kesempurnaan. Orang tua tidak bisa menjaga anaknya secara penuh selama 24 jam. Tentu doa dan pertolongan Allah lah yang kita harapkan untuk melindungi anak-anak kita. Jadi dengan itu maka kita ingin berharap bahwa anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehah, anak-anak yang berakhlak dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.